Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Oh, kisahnya ini asli, ini keren, pakai banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya. Ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasi yang dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami ya, yang sudah selalu hadir setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi deh. Langsung saja kita berangkat ke tanah Jawa. Kembali ke desa untuk menuntaskan dendam. Lukman duduk termenung di beranda rumahnya, mengingat kembali awal mula sehingga semua bencana ini terjadi. Semuanya bermula ketika Masran, ayahnya, mengurus sertifikat tanah. Petugas yang mengukur tanah membuat kesalahan kecil yang ternyata berdampak besar. Patok penanda batas tanah antara keluarga Lukman dan Haryo memang tidak terlihat jelas, menyebabkan tanah keluarga Lukman terukur lebih 2 meter dari yang seharusnya. Kesalahan itu awalnya dianggap sepele, namun bagi Haryo, 2 meter adalah masalah besar. Ia merasa dicurangi dan amarahnya membara setiap kali melihat tanahnya yang dicuri. Pertengkaran kecil pun mulai terjadi, diwarnai dengan saling tuding dan sumpah serapah. Ketegangan semakin memuncak ketika Haryo yang memang sudah lama menyimpan dendam memutuskan untuk menggunakan ilmu hitam guna menghancurkan keluarga Lukman. Lukman masih ingat dengan jelas malam itu, ketika kedua orang tuanya tiba-tiba saja jatuh sakit. Awalnya mereka hanya merasa lemah, tetapi keadaan dengan cepat berubah memburuk. Tubuh mereka dipenuhi bintik-bintik hitam. Darah mulai mengalir dari setiap pori. Lukman sudah membawa keluarganya ke banyak dukun dan ahli pengobatan tradisional, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan mereka. Orang-orang mulai berbisik bahwa ini adalah akibat santet dikirim oleh orang yang sakit hati pada keluarganya yang memang dikenal sebagai orang paling kaya di kota. Dengan hati hancur, Lukman menyaksikan Masran menghembuskan nafas terakhir, disusul oleh ibunya dalam keadaan yang lebih menyedihkan. Rasa sakit yang mendalam dengan cepat berubah menjadi amarah. Dia bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada Haryo. Melalui berbagai sumber, ia akhirnya mendengar tentang Mbah Bejo, seorang lelaki berumur 100 tahun yang terkenal memiliki banyak ilmu tingkat tinggi dan mampu melawan ilmu hitam seperti yang sudah digunakan oleh Haryo. Setelah berhari-hari berjalan kaki menempuh perjalanan melewati hutan lebat dan juga gunung, Lukman akhirnya tiba di desa terpencil di lereng gunung tempat Mbah Bejo tinggal. Rumah Mbak Bejo sebenarnya sangat sederhana, tetapi dikelilingi aura mistis yang sangat kuat. Lukman merasa sedikit gentar saat melihatnya. Akan tetapi panasnya dendam memberi Lukman keberanian untuk terus melangkah maju. Di dalam rumah, Mbak Bejo duduk bersila di atas tikar pandan. Tubuhnya kurus, hanya memakai celana panjang tanpa kemeja. Rambutnya gundul sehingga usianya tak bisa ditebak. Lukman segera mengutarakan maksud kedatangannya, memohon agar Mbah Bejo memberikannya ilmu yang cukup kuat untuk bisa mengalahkan Haryo. Setelah menilai kesungguhan dari Lukman, Mbah Bejo mengangguk pelan. "Aku bisa memberimu ilmu santet andalanku," kata Mbah Bejo. "Ilmu ini sangat kuat dan mampu menandingi milik musuhmu. Namun, tentunya ada syarat yang harus kamu penuhi." Lukman mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Mbah Bejo menjelaskan syarat-syaratnya. "Kamu harus menjalani puasa muteh selama 1 tahun. Tidak boleh putus. Selain itu,
Kamu juga tidak boleh makan makanan yang berasal dari makhluk bernyawa. Hanya dengan disiplin dan kesungguhan seperti itu, ilmu dari Mbah akan benar-benar menyatu dalam dirimu. Dengan tekad bulat, Lukman menerima syarat-syarat itu walau dirinya tahu jalan di depan kelak penuh tantangan, tetapi demi membalas dendam dan mengembalikan kehormatan keluarga, Lukman siap untuk menjalani semuanya. Setiap hari, ia hanya mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, dan air putih, menghindari segala sesuatu yang berasal dari makhluk bernyawa. Tubuhnya yang semula gemuk, kini kurus, tetapi sorot matanya menjadi lebih tajam. Selama setahun penuh, Lukman tinggal bersama Mbak Bejo demi mendapatkan bimbingan lebih lanjut. Mbak Bejo pun mengajarkan berbagai mantra dari bahasa kuno dan gerakan yang diperlukan untuk menguasai ilmu yang diinginkan Lukman. Setiap malam, Lukman berlatih di bawah cahaya bintang, merasakan energi kegelapan yang mengalir dalam tubuhnya. Di balik pengorbanan dan disiplin yang dijalaninya, kekuatan dalam dirinya semakin tumbuh. Akhirnya, 1 tahun berlalu, Lukman telah berhasil memenuhi semua syarat yang diberikan oleh Mbah Bejo. Tubuhnya kini lebih kuat dan ringan, pikirannya lebih jernih. Mbah Bejo mengangguk puas kala melihat perkembangan dari Lukman. Sekarang, kamu sudah bisa pergi dan melakukan apa yang harus kamu lakukan. Dengan keyakinan penuh, Lukman meninggalkan tempat sepi itu lalu kembali ke kampung halamannya. Ketika Lukman tiba di desa, wajah-wajah sinis menyambut kedatangannya. Warga desa yang dulu sering menyanjungnya sebagai anak orang terkaya kini memandang penuh curiga. Berbagai bisikan mulai tersebar di antara mereka, menebar rumor dan juga spekulasi tentang alasan kembalinya Lukman. Meski demikian, Lukman tetap tenang, berlaga tak terpengaruh sama sekali. Lukman datang. Mau apa lagi dia? Seorang wanita tua bergumam pada temannya sambil menatap tubuh Lukman yang tidak lagi segemuk dulu. Paling mau ngamuk lagi karena ndak nerima bapaknya mati, jawab temannya sinis. Setahun lalu, Lukman memang sempat membawa parang lalu menyerang rumah Haryo. Dulu dia membuat warga gempar karena mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Haryo. Bodoh, gumam Lukman sambil mengamati jalan tanah berbatu. Seharusnya waktu itu aku nggak perlu membuat keributan segala. Para warga yang lebih menyukai keluarga Haryo dibanding keluarganya jelas menganggap kedatangan Lukman hanya akan membawa masalah baru bagi desa mereka. Meskipun begitu, Lukman terus saja berjalan. Dia ingin segera menengok rumahnya yang lama kosong. Dan saat melewati rumah Haryo, dia bisa melihat lelaki setengah baya itu berdiri dengan tangan bersilang di dada, senyum mengejek tampak jelas di wajahnya. Siapa yang kembali ini? Haryo berkata dengan nada mengejek. Anak manja kesayangan Tuan Tanah. Apa? Mau bikin keributan baru lagi? Lukman tidak menjawab. Ia hanya menatap Haryo sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya. Ia sadar tanggapan apapun yang diberikannya hanya akan memperburuk situasi. Rumah keluarga Lukman berada di ujung desa, sedikit terpencil dari rumah-rumah lainnya, berukuran besar dengan halaman luas yang ditumbuhi berbagai tanaman buah. Lukman menatap rumah yang tampak kusam itu. Halamannya sudah dipenuhi rumput liar. Pintu pagar berderit saat dibuka, menimbulkan suara yang seakan-akan mengeluhkan Lukman yang lama tak pulang. Dia masuk, mulai membersihkan rumah agar layak huni. Debu-debu tebal menutupi setiap permukaan. Sarang laba-laba menggantung di sudut-sudut ruangan. Lukman menyapu setiap sudut rumah, membuka semua jendela dan pintu. Rasa sedih sangat terasa karena bayangan ibu bapaknya saat beraktivitas dalam rumah masih terbayang di depan mata Lukman. Setelah berjam-jam bekerja keras, rumahnya pun perlahan-lahan menjadi lebih layak huni. Meski belum sempurna, Lukman sedikit lega. Setelahnya ia pun mandi lalu bersiap-siap berziarah.
Beruntung, bunga yang dulu ditanam mendiang sang ibu masih berbunga subur, cukup untuk sekedar nyekar ke makam. Makam orang tuanya terletak di ujung pemakaman desa. Warga menggali liang kubur di sana tanpa meminta persetujuan Lukman terlebih dahulu. Dia sempat marah karena orang tuanya masih diperlakukan seenaknya walau sudah meninggal dunia, tetapi kini Lukman senang karena ia bisa duduk lama di antara kubur kedua orang tuanya sambil menceritakan pengalaman yang dialaminya setahun ini. Ketika tiba di pemakaman, Lukman berlutut di depan nisan orang tuanya. Tangannya menyentuh nisan yang dingin, merasakan setiap lekukan nama yang terukir di sana. Air matanya mengalir karena mengingat akhir hidup mereka yang sangat tragis. "Pak, Bu, aku sudah kembali," bisiknya serak. "Aku akan menuntut keadilan untuk kalian. Aku berjanji." Setelah matahari hampir terbenam, Lukman baru memutuskan pulang. Setibanya di rumah, Lukman lama berdiri di beranda rumah seraya memandang ke arah desa. Wajahnya tenang, tetapi berbeda dengan suasana hatinya yang bergolak kencang. Kehidupannya setelah ini akan makin sulit, apalagi para penduduk masih memusuhinya. Mendiang Bapak Lukman memang melakukan kesalahan saat mengukur tanah, tetapi bukan berarti ia layak diperlakukan seperti itu. Lukman masuk ke dalam rumah sambil menyusun rencana untuk membalaskan dendam. Keluarga Haryo akan menjadi tumbal pertama ilmunya yang kemudian akan disusul oleh para warga. Keesokan paginya, Lukman bangun sebelum fajar menyingsing. Ia lalu pergi ke sawah yang terletak tak jauh dari rumahnya. Kabut pagi tebal masih menyelimuti sawah. Lukman bekerja tanpa henti, mencangkul setiap jengkal tanah peninggalan bapaknya. Dia harus bisa bertahan hidup agar bisa membalas semua dendamnya. Karena itu, Lukman bersedia bermandikan lumpur demi menanam padi yang bisa menjamin kehidupannya akan berjalan dengan baik. Dia bekerja keras setiap hari, hanya pulang saat matahari tenggelam saja. Bekal makanan yang dibawanya sengaja dibawa lebih banyak agar ia tak perlu bolak-balik ke rumah dan ke sawah. Emas peninggalan mendiang ibunya telah lama dijual Lukman untuk biaya hidup. Setiap minggu, Lukman pergi ke kota untuk membeli bahan pokok. Warung di desa tidak ada yang sudi melayaninya. Mereka selalu memasang wajah ketus, bahkan terang-terangan mengusir Lukman agar tak berbelanja di sana. Hanya ada satu orang yang masih bersedia menemani Lukman, Suseno, teman baiknya semenjak kecil. "Man," sapa Suseno saat bersepeda melewati sawah Lukman. Lukman pun hanya memberikan anggukan singkat tanpa menghentikan pekerjaannya. Ia enggan bersikap baik pada orang-orang yang tidak lama lagi akan ia celakai. Akan tetapi, Suseno tidak menyerah. Dia yang tak tahu menahu alasan sikap dingin Lukman, beranggapan jika temannya itu masih bersedih karena kehilangan kedua orang tuanya. Ia lalu turun dari sepedanya sambil membawa 2 botol air dingin. Ia mendekati Lukman yang sedang mencangkul dengan penuh semangat. "Istirahat sebentar, kamu pasti haus kan?" katanya sambil menyerahkan salah satu botol air. Lukman terdiam menatap botol air di tangan Suseno. Tenggorokannya memang terasa kering, sehingga tawaran air dingin dari Suseno terasa menggoda. Walau sedikit ragu, akhirnya Lukman menerima botol itu dan duduk di bawah pohon dekat sawah. Mereka duduk berdampingan, menikmati air dingin yang menyegarkan tenggorokan. Untuk beberapa saat, hanya suara angin yang berembus dan gemerisik dedaunan yang terdengar. "Sawah seluas ini memangnya sanggup kamu kerjakan sendiri, Man?" tanya Suseno melepas keningan mereka. Lukman menghela nafas panjang. "Apa boleh buat, tidak ada orang yang mau bekerja membantu menggarap sawah. Padahal aku sudah menawarkan upah yang cukup tinggi." Lukman tidak berbohong. Dia memang sempat mencari buruh tani, tetapi tawarannya selalu saja ditolak mentah-mentah. "Berapa?" "Apanya?" "Ya, upah yang kamu tawarkan," jelas Suseno dengan raut wajah tertarik. Lukman menyebutkan nilai sejumlah rupiah. Belum lagi dia selesai berbicara, temannya itu langsung menjabat tangan Lukman. "Deal, sepakat. Mulai besok aku akan bantu garap sawahmu."
Nanti bapakmu marah, tegur Lukman. Alah, bapakku nggak mungkin marah. Kalau aku pulang, bawa kesukaannya. Suseno mengibaskan tangan dengan santai seolah tak mau ambil pusing. Keesokan harinya, Suseno benar-benar datang membantu Lukman di sawah. Dia yang terbiasa bekerja keras dengan cepat mengungguli Lukman yang tertinggal di belakangnya. Semua warga desa perlahan menjadi lebih tenang melihat Lukman yang sibuk menggarap sawah. Mereka mengira jika pemuda itu sudah pasrah pada nasib buruk kedua orang tuanya. Tidak seorang pun mengira kalau Lukman selalu terbangun di tengah malam, seluruh lampu di rumah padam agar tidak menarik perhatian warga. Lukman telah bersiap untuk membalaskan dendamnya pada Haryo. Ia mulai menyenandungkan mantra-mantra yang diajarkan oleh Mbak Bejo. Teror pertama dimulai berupa kehadiran tikus-tikus di rumah Haryo. Pada awalnya hanya ada beberapa ekor yang terlihat berkeliaran di dapur dan mencuri bahan makanan mereka. Pak, tikus, jerit Murni istri Haryo yang terbangun karena mendengar suara ribut-ribut di arah kamar mandi. Peralatan mandi berhamburan terkena terjangan hewan yang masih mencicit ribut di depan Murni. Bahkan ancaman sapu tak membuat mereka takut. Jumlah tikus-tikus itu semakin bertambah setiap harinya. Mereka merusak perabotan, memakan makanan yang tersimpan, bahkan menggigiti kabel listrik. Keluarga Haryo menjadi sangat terganggu. Setiap malamnya mereka harus selalu terjaga oleh suara berisik tikus-tikus yang berlarian di dalam rumah. Upaya Haryo untuk menyingkirkan mereka berakhir sia-sia. Perangkap yang dipasang hanya menangkap beberapa ekor, tetapi jumlah tikus seolah tidak berkurang sama sekali. Kenapa bisa jadi begini? Tanya Haryo dengan wajah frustasi sambil membersihkan kotoran tikus yang berserakan di lantai. Racun tikus pun juga tak banyak berarti. Hewan itu tidak menyentuh makanan yang telah diberikan racun. Justru kucing peliharaan Murnilah yang menjadi korban. Teror berikutnya menimpa ternak-ternak Haryo. Sapi-sapi gemuk yang selalu sehat tiba-tiba saja jatuh sakit lalu mati tanpa sebab yang jelas. Pagi itu, Haryo menemukan salah satu sapi terbaiknya terbaring kaku di kandang. Tidak ada tanda-tanda penyakit sebelumnya sehingga membuat Haryo sangat bingung. Apa ada yang memberi racun ya? Haryo bertanya dengan suara gemetar kepada istrinya. Istrinya pun hanya bisa menggelengkan kepala. Ia sama bingungnya. Mereka lalu mencoba memanggil dokter hewan. Tetapi dokter itu juga tidak bisa menemukan penyebab pasti kematian sapi-sapi tersebut. Kejadian ini pun terus berulang beberapa kali sampai Haryo kehilangan hampir semua sapi ternaknya. Haryo kehilangan banyak uang. Sapi-sapi gemuk itu harusnya bisa terjual dengan harga belasan juta per ekor, tetapi kali ini ia terpaksa gigit jari. Hanya tersisa peliharaan ayam yang tak memberikan banyak keuntungan selain kotoran saja yang tambah menumpuk setiap harinya. Ini pasti ulah seseorang, bisik Haryo pada dirinya sendiri dengan wajah pucat. Pasti ada orang yang ingin membuatku bangkrut. Ingatan Haryo kembali pada pertengkarannya dengan Lukman. Mungkinkah ini salah satu cara balas dendam Lukman? Awas saja, kalau anak itu mau main-main. Haryo memukul dinding dengan kepalan tangannya. Hati Haryo panas karena merasa ditantang oleh anak kemarin sore. Sementara itu, Lukman terus menjalankan ritual secara diam-diam. Ia duduk di kamarnya yang gelap, memusatkan pikiran pada ilmu pemberian dari Mbak Bejo. Dia tidak peduli pada warga yang mulai mencurigainya. Lukman semakin menarik dirinya, sibuk mencangkul di sawah seakan tak tahu apa yang terjadi di desanya. Man, kamu dengar nggak gosip-gosip di desa? Tanya Suseno dengan suara agak ragu. Lukman tidak berhenti mencangkul. Bukannya orang kampung memang selalu menggosip. Suseno menarik nafas dalam-dalam sambil mengumpulkan keberanian. Dia sebenarnya agak sungkan mengatakan berita yang ramai dibicarakan para tetangga, tetapi tak tega jika harus terus menyimpannya. Ada hal aneh yang terjadi di rumah Pak Haryo belakangan ini. Banyak tikus loh yang nyerbu rumahnya. Semua sapi miliknya juga mendadak mati. Wajah Lukman tetap datar. Apa anehnya? Rumah Pak Haryo itu sejak dulu memang jorok. Banyak sampah di depan rumahnya.
Ya pantas kalau diserbu tikus. Loh, kalau sapi yang mati gimana? Ucap Suseno setengah bertanya. Dia akui istri Pak Haryo cenderung pemalas dan jarang membersihkan rumah. Ya paling terkena penyakit menular. Loh, tapi kata Pak Haryo, ini tuh orang yang gak suka sama dia. Sela Suseno sambil mengamati reaksi Lukman. Dari dulu dia memang seperti itu. Tugas Lukman acuh-acuh, Suseno merasa canggung. Di satu sisi, ia ingin mempercayai sahabatnya, tetapi di sisi lain ada keraguan yang tak bisa ia hilangkan. Masalahnya gini, Man. Ada orang yang mulai curiga. Wah, terlebih lagi saat mengingat masa lalumu dengan Pak Haryo. Biarkan saja mereka berbicara sesukanya. Lukman berjalan jauh dari Suseno dengan alasan ingin mengambil air minum, sementara warga sibuk menebak-nebak siapakah orang yang sudah mengirim santet. Haryo kembali dibingungkan oleh penyakit misterius. Pada awalnya Haryo merasakan gatal-gatal di beberapa bagian tubuhnya. Ia mengira jika itu hanyalah iritasi biasa akibat bekerja di sawah. Tetapi gatal-gatal itu semakin parah setiap harinya. Kulitnya mulai memerah dan timbul bintik-bintik kecil yang semakin lama semakin membesar. Tiap pagi, Haryo bangun dengan perasaan tidak nyaman. Ia duduk di tepi ranjang, terus menggaruk lengan dan kakinya yang terasa gatal. Murni memandangi suaminya dengan sorot mata khawatir. Jangan-jangan kamu alergi loh, Pak. Haryo memandang lengannya yang kini penuh dengan bintik-bintik merah yang mulai mengelupas. Mungkin juga, Bu. Apalagi ini semakin parah setiap harinya. Kita ke dokter ya, Pak. Usul Murni takut-takut. Dia tahu suaminya sangat perhitungan. Pergi ke dokter bisa jadi hanya dianggap sebagai pemborosan. Tapi hari itu berbeda. Haryo menuruti ajakan istrinya pergi memeriksakan diri karena sudah tak tahan menahan gatal. Mereka berdua pergi ke klinik kota. Dokter yang memeriksa Haryo juga tampak bingung. Ini bukan alergi biasa, kata dokter itu sambil memeriksa kulit Haryo yang kini mulai bersisik. Saya akan memberikan obat untuk meredakan gatalnya, tapi saya sarankan untuk menjalani tes lebih lanjut di rumah sakit. Haryo pun mengikuti saran dokter dan meminum obat yang diberikan. Hanya saja bukannya membaik, kondisinya malah semakin memburuk. Kulitnya gatal mulai mengelupas, berubah menjadi sisi kasar yang menyebar ke seluruh tubuh. Setiap malam Haryo terjaga karena rasa gatal yang tak tertahankan. Ia terus menggaruk kulitnya hingga berdarah. Tak lama setelah itu, Murni mulai menunjukkan gejala yang sama. Pada awalnya, dia juga hanya merasa sedikit gatal di pergelangan tangannya. Lalu kemudian, gejala itu segala menyebar ke seluruh tubuh. Kulitnya juga mulai terkelupas dan berubah menjadi sisi kasar seperti Haryo. Keduanya putus asa, tidak tahu harus berbuat apa. Pak, aku tidak tahan, Pak, ujar Murni setengah terisak sambil menggaruk-garuk kulitnya yang merah. Jangan nangis, gerutu Haryo jengkel. Bukan cuma kamu yang kegatelan, aku juga. Apa jangan-jangan ini kutukan ya, Pak? Ratap Murni dengan mata memerah. Ngaco kamu. Memangnya kita melakukan apa, sampai harus terkena kutukan? Pembicaraan suami istri itu didengar oleh Lukman yang sengaja menguping di balik dinding rumah Haryo. Dia tidak sanggup lagi menahan rasa penasaran untuk melihat secara langsung penderitaan Haryo beserta istrinya. Dan karena itu pula, ia nekat datang ke tempat Haryo pada tengah malam buta agar tak ketahuan penduduk. Ini memang kutukan yang pantas kalian terima, gumam Lukman dalam hatinya. Dia pulang dengan hati ringan, bahkan pikirannya tidak terganggu walau sempat mendengar Haryo akan menemui guru kebatinannya demi bisa mengobati gatal misterius itu. Keesokan malamnya, Haryo berangkat menemui gurunya, Ki Gede, seorang dukun terkenal di desa sebelah. Dengan ditemani oleh istrinya, Murni, mereka berdua berjalan pelan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi pepohonan rindang. Angin malam yang dingin membuat tubuh Haryo semakin menggigil, tapi tekadnya tak goyah.
Walaupun punya motor di rumah, Haryo dan Murni memilih berjalan kaki. Ya, keduanya tidak mau ada warga yang tahu tentang kepergian mereka ke rumah Ki Gede yang memang dikenal sebagai dukun santet paling sakti. Rumah Ki Gede terletak di tengah desa, berukuran besar dengan banyak penerangan, akan tetapi rumah itu masih terasa menyeramkan, terutama bagi orang yang tahu apa sebenarnya pekerjaan Ki Gede. Ki, Ki, ini Haryo Ki, ujar Haryo saat ia tiba di depan rumah Ki Gede. Masuk, suara berat dan dalam terdengar dari dalam rumah. Mereka melangkah masuk ke ruangan berlantai keramik. Ki Gede tengah merokok sambil memandang menatap langsung ke arah Haryo. Apa yang membawamu ke sini, Haryo? Tanya Ki Gede heran. Kamu punya musuh baru lagi. Haryo berlutut di hadapan gurunya. Suaranya bergetar karena menahan rasa sakit yang mulai tak tertahankan. Ki Gede, tolong saya, Ki. Saya dan istri saya terkena penyakit aneh, Ki. Ki Gede mengamati Haryo dengan cermat. Ia mendekatkan tangannya yang keriput ke tubuh Haryo, merasakan energi gelap yang memancar dari penyakitnya. Wajah Ki Gede berubah menjadi serius. Ia menarik nafas dalam-dalam seolah-olah bisa merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Haryo, penyakitmu ini bukan penyakit biasa. Ini berasal dari ilmu hitam yang sangat kuat, kata Ki Gede dengan suara tenang namun terdengar tegas. Aku akan mencoba membantumu, tetapi tidak bisa menjanjikan apa-apa. Ki Gede mengambil beberapa tanaman obat dari rak kayu di sudut ruangan, mencampurnya dengan air beraroma melati, dirapalkannya mantra sambil mengaduk campuran itu lalu diserahkan kepada Haryo dan juga Murni. Minumlah ini. Semoga bisa sedikit meringankan penderitaanmu. Haryo lalu meminum ramuan itu dengan harapan besar. Sisa ramuan diserahkan pada Murni yang juga sedang menahan sakit. Akan tetapi, setelah beberapa saat tidak ada perubahan yang berarti. Rasa sakit dan rasa gatal di sekujur tubuhnya tetap sama, bahkan semakin parah. Wajah Ki Gede semakin serius. Ia menggelengkan kepala saat menyadari jika ilmunya tak cukup kuat untuk mengatasi penyakit ini. Haryo, aku sudah mencoba melakukan yang terbaik, tapi aku harus jujur padamu. Umurmu sepertinya tidak panjang lagi. Ilmu hitam ini terlalu kuat bahkan untukku, kata Ki Gede. Sebenarnya masih ada kemungkinan mereka sembuh jika Ki Gede menggerakkan seluruh kemampuannya, tetapi Ki Gede tak mau kehilangan nyawa hanya karena dua orang pengikutnya itu. Murni tak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis terisak-isak sambil memegang tangan suaminya dengan erat. Ki, tolong Ki, lakukan sesuatu. Kami tidak tahu harus pergi kemana lagi, Ki. Ki Gede menatap Murni dengan mata penuh simpati. Aku mengerti perasaanmu, Murni. Aku sangat menyesal. Tapi terkadang ada kekuatan yang berada di luar jangkauan kita sebagai manusia. Haryo menundukkan kepala. Dia tak bisa menerima kenyataan pahit yang baru saja disampaikan oleh gurunya. Namun, Ki Gede sudah memberikan isyarat agar mereka berdua segera pergi dari sana. Terpaksa Haryo bangkit dibantu oleh Murni. Mereka berdua meninggalkan rumah Ki Gede dengan hati hancur, begitu menyadari bahwa waktu mereka bersama semakin singkat. Di perjalanan pulang, angin malam yang dingin terasa menusuk tulang. Haryo dan Murni berjalan dalam diam, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di tengah keheningan malam. Ketika tiba di rumah, Haryo terduduk di kursi tua di beranda. Ia menghela nafas panjang, merasa kelelahan dan juga putus asa. Murni duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan erat, mencoba memberikan kekuatan yang tersisa. Aku tidak tahu, Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang, kata Haryo parau. Murni menatap suaminya dengan mata yang penuh dengan air mata. Jangan putus asa, Pak. Kita nggak bisa nyerah sekarang.
Kasihan Ardi, kalau kita harus meninggal di saat ia masih belum berumah tangga. Malam itu, Murni menguatkan hati Haryo agar terus berusaha sembuh, akan tetapi betapa kagetnya Haryo ketika keesokan paginya ia mendapati Murni istrinya sudah tidak bernapas lagi. Wajahnya pucat dengan kulit bersisik. Haryo menggenggam tangan istrinya yang dingin dengan tatapan mata kosong. Kesedihan mendalam terpancar dari wajahnya yang kini semakin terlihat tua dan kelelahan. Maafkan aku, Bu. Maafkan, Bu. Aku gagal, Bu, menyelamatkanmu. Bisiknya di sela isak tangisnya. Keputusasaan yang mendera Haryo kini semakin dalam. Melihat kondisi dirinya yang semakin parah, ia tahu bahwa waktunya juga tidak akan lama lagi. Tetapi yang lebih mengerikan baginya adalah kemungkinan bahwa anaknya Ardi bisa menjadi korban berikutnya dari kutukan ini. Ia bangkit dengan susah payah, lalu berjalan terseok-seok meninggalkan rumah. Tekadnya sudah bulat untuk menemui Lukman agar semua selesai sampai di sini. Dengan tubuh lemah, Haryo meninggalkan rumahnya, berjalan menuju rumah Lukman. Perjalanan yang seharusnya singkat terasa seperti perjalanan panjang yang penuh dengan penderitaan. Kakinya berjalan diseret-seret. Tatapan heran warga tak dihiraukan, bahkan dia lupa mengabari para warga bahwa istrinya telah meninggal dunia. Pikiran Haryo dipenuhi dengan tekad agar segera bertemu Lukman. Sesampainya di depan rumah Lukman, Haryo mengetuk pintu dengan sisa-sisa kekuatannya. Lukman membuka pintu. Dia tidak terkejut kalau melihat Haryo berdiri di depannya. Wajah Haryo yang penuh dengan bekas luka dan juga sisik terlihat sangat mengenaskan. Lukman bisa melihat ketakutan bercampur penderitaan di mata Haryo. Lukman tetap berdiri di ambang pintu, tidak menunjukkan emosi apapun. Ada perlu apa? Tanya Lukman dingin. Haryo jatuh berlutut di depan Lukman, air mata mengalir di pipinya. Lukman, maaf. Maafkan semua kesalahanku. Aku bersedia menerima semua hukuman ini, asal kau berjanji melepaskan Ardi. Dia anakku satu-satunya. Lukman menatap Haryo dengan tatapan keras. Wajahnya tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Maaf. Mohon maaf untuk apa, Pak? Karena sudah menghasut warga agar memusuhiku, atau maaf karena sudah menyantet ibu dan bapakku? Suara Haryo bergetar. Ia merangkak maju menyentuh kaki Lukman, tetapi pemuda itu mundur dengan cepat. Aku minta maaf untuk semuanya. Aku menyesal, sangat menyesal karena sudah menyakiti keluargamu. Tapi anakku tidak bersalah. Tolong ampuni dia. Mata Lukman berkilat penuh dengan kebencian yang sudah sekian lama dipendam. Sampean pikir dengan meminta maaf semua akan selesai? Sampean pikir setelah meminta maaf, apakah ibu bapakku akan hidup lagi? Aku tidak meminta agar kamu melupakan semuanya, Lukman. Aku hanya memohon agar anakku tidak menjadi korban. Lukman tertawa hambar, wajahnya merah karena marah. Anakmu mungkin tidak bersalah, tapi kamu, Haryo, kau adalah penyebab dari semua ini dan kau harus membayar untuk itu. Haryo terdiam, rasa putus asanya kian dalam. Ia tahu bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah hati Lukman. Dengan tubuh yang semakin lemah, ia berbalik pulang. Jika itu keputusanmu, Lukman, aku akan menerimanya. Tapi ingat, kebencian tidak akan membawa kedamaian, kata Haryo lirih. Lukman tidak menjawab. Dia hanya menutup pintu dengan keras. Haryo berdiri di depan pintu yang tertutup sambil meneguk ludah yang terasa pahit. Langkahnya masih tertati saat berusaha kembali ke rumah. Jenazah Murni harus segera diurus dan dikebumikan hari itu juga. Di rumah, Haryo menemukan Ardi duduk di samping jenazah ibunya. Haryo mendekati anaknya, mencoba memberikan kekuatan yang tersisa. Sabar, nak, sabar, kata Haryo letih. Satu persatu warga datang ikut berduka. Mereka bergotong royong mempersiapkan pemakaman Murni karena iba melihat keadaan Haryo yang tampak menyedihkan. Meski begitu,
Bukan berarti mulut mereka tidak banyak bersuara, terutama para perempuan setengah baya yang berkerumun di dekat dapur. Mereka mengeluhkan aroma busuk yang mulai tercium dari jenazah Murni yang baru beberapa jam saja meninggal. Hampir semua orang sependapat jika kematian Murni tidaklah wajar. Ini pasti ulah si Lukman. Dia itu pulang ke sini cuma untuk balas dendam. Iya, sebaiknya kita usir dia secepatnya. Aku juga nggak mau lah sampai kena penyakit yang sama dengan Murni. Kalau sampai Lukman dibiarkan tinggal lebih lama di sini. Ibu Suseno yang ada di rombongan tersebut hanya membisu. Dia cemas kala memikirkan Lukman yang akan segera diusir warga. Di mata Ibu Suseno, Lukman sebenarnya bukan orang jahat. Dia hanya anak yang terlalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Karena itu, dia bisa mengerti betapa terpukulnya Lukman saat kedua orang tuanya meninggal secara mengenaskan. Terlebih lagi, hampir seluruh warga desa menyudutkannya. Saat Lukman kembali, Ibu Suseno sudah melihat sorot mata yang berbeda dari pemuda itu sehingga ia mendorong anaknya agar mendekati Lukman. Dia berharap Suseno bisa mencegah Lukman supaya ia tidak membalaskan dendamnya. Tapi sayang, mereka terlambat. Lukman telah mencelakai keluarga Haryo dan kini ia terancam diusir dari desa. Jangan diusir. Salah seorang tetua desa ikut berbicara. Kita ikat Lukman di rumahnya, lalu bakar. Ibunda Suseno menggigil kalau mendengar usulan tetua desa yang ingin membakar Lukman hidup-hidup. Sementara itu, di rumahnya, Lukman duduk di ruang tamu dengan pikiran berkecamuk. Meski hatinya dipenuhi oleh kebencian, ia tidak bisa mengabaikan rasa sakit di mata Haryo. Namun, rasa dendamnya terlalu dalam untuk dilepaskan begitu saja. Tidak lama kemudian, terdengar suara pintu diketuk. Suseno masuk tanpa menunggu izin dari Lukman. Man, aku tahu kamu itu sakit hati sama Pak Haryo. Tapi ada sesuatu yang perlu kamu ketahui, kata Suseno tenang walau jantungnya berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Lukman menatap Suseno. Jadi kamu juga ikut membela Haryo? Suseno meneguk ludah dengan gugup. Sudahi, Man. Sudahi dendammu. Jangan sampai ini berlarut-larut. Kamu itu tidak tahu yang sebenarnya. Justru kamu yang tidak tahu. Lukman menukas cepat. Dia lalu menceritakan tentang perseteruan panjang antara keluarga Haryo dan Lukman. Konon, dulu orang tua Haryo meninggal juga karena disantet oleh kakeknya Lukman. Jangan mengada-ngada. Rang Lukman mengencang. Loh, buat apa aku ngada-ngada? Nenekku sendiri loh yang cerita tentang kejadian masa itu. Kamu yang tidak tahu. Suseno memegang pundak Lukman. Sudah, Man, cukup. Jangan sampai mengulangi kesalahan keluargamu di masa lalu. Lukman mengangkat alis, kebingungan dan kemarahan bercampur di wajahnya. Jadi kamu ingin aku mengakhiri semuanya? Enak sekali Haryo, si tua bangka itu. Suseno mengangguk. Ya kan dari salahnya memaafkan, Man. Lukman menepis tangan Suseno dari baunya, lalu berdiri dari kursi. Apa? Apa katamu tadi? Apa aku harus memaafkan Haryo dan melupakan semua yang terjadi, lalu membiarkan semua warga menghakimi keluargaku sebagai orang jahat? Kejadian ini hanya akan membuat mereka semakin membenciku. Jadi lebih baik aku tuntaskan saja semuanya di sini sekarang. Akan kubuat semua warga terkena teluh lalu mati dengan cara paling menyakitkan. Lukman menatap kosong keluar jendela, melihat hujan yang turun deras di luar. Suara hujan yang mengetuk jendela menciptakan suasana yang semakin mencekam, menambah beban di hatinya. Suseno yang cemas, Lukman serius akan menyantet seluruh warga desa, terus berbicara dengan nada penuh harap. Man, Lukman, mohon, Man, pertimbangkan lagi apa yang kukatakan tadi. Akan tetapi, Lukman tetap atas pendiriannya. Dia tidak siap untuk memaafkan Haryo. Dengan langkah cepat, ia lalu meninggalkan ruangan, meninggalkan Suseno yang berdiri termenung di tengah suasana suram. Sementara hujan deras terus mengguyur desa. Teman baik Lukman itu akhirnya mengalah. Ia berlari pulang walau sambil menerjang hujan yang masih turun dengan lebat.
Dia ingin segera melaporkan kegagalannya itu pada sang ibu, lalu mencari solusi lain demi mencegah niatan Lukman untuk menghabisi seluruh warga desa. Dia tidak tahu, Lukman berbaring gelisah di atas ranjang, amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu. Di tengah tidur yang gelisah, Lukman pun mulai bermimpi. Di dalam mimpinya, dia berdiri di sebuah padang yang luas dan gersang. Langit di atasnya nampak gelap, dipenuhi oleh awan kelabu yang menutupi cahaya bulan. Angin malam berembus kencang, menembus pakaian tipis yang menutupi tubuhnya. Dari tengah padang gurun, seorang lelaki muncul, dan lelaki itu adalah Masran, ayahnya, yang mengenakan pakaian yang sama seperti ketika Lukman terakhir kali melihatnya. Wajah lelaki itu penuh keriput dan tatapan sedih yang mendalam. Meskipun ayahnya tidak berbicara, ekspresi wajahnya penuh dengan penyesalan dan juga kepedihan. Matanya yang biasanya penuh semangat hidup, kini tampak hampa. Besarnya kerinduan yang Lukman pendam selama ini membuatnya segera berlari untuk mendekati Masran. Dia ingin memeluk ayahnya, tetapi Masran justru berjalan menjauh. Tanya Lukman pilu. Masran menggelengkan kepala. Kamu harus mengakhiri semuanya sebelum lebih banyak orang yang menjadi korban. Lukman terkejut kala mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka ayahnya akan tahu kejadian di desa mereka. Ayahnya menatap iba. Bapak sudah pernah melakukan kesalahan yang sama karena sakit hati. Bapak tidak mau kamu mengulanginya lagi. Maafkan dan lupakan semuanya. Setelah berbicara, bayangan ayahnya perlahan memudar sehingga Lukman terbangun dengan keringat dingin yang membasahi dahinya. Matanya terbuka nyalang menatap langit-langit yang gelap. Perasaannya masih sedikit tak rela, tetapi mungkin Lukman memang harus melupakan segalanya. Sebelum fajar menyingsing, Lukman memutuskan untuk pergi ke rumah gurunya. Dengan langkah cepat dan hati yang penuh dengan tekad, Lukman meninggalkan rumah yang menyimpan banyak kenangan. Hujan yang masih turun deras menciptakan suasana yang sejuk dan basah. Lukman berjalan melalui jalanan desa yang licin dengan punggung tegap. Surat tanah telah dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu dijejalkan dalam tas ransel. Tekadnya sudah bulat, dia tidak akan kembali ke desa itu lagi. Rumah Mbak Bejo terletak jauh dari rumahnya. Ia butuh waktu beberapa hari sebelum sampai di sana. Sudah kuduga kamu akan datang lagi, sambut Mbak Bejo seraya menyuruh Lukman duduk di sebelahnya. Bagaimana? Dendamu sudah terbayar, Leh. Lukman menghela nafas dalam. Bah, kedatangan saya ke sini adalah untuk melepaskan semua ilmu yang sudah Mbak berikan. Saya ingin mengakhiri semuanya sama di sini, tanpa mengingat semua dendam itu lagi. Mbak Bejo terkekeh. Apa kamu yakin? Yakin, Mbak. Saya ingin bertobat, Mbak. Lukman terdiam cukup lama sebelum akhirnya kembali berbicara. Tapi saya sudah membunuh orang, Mbak. Apa mungkin dosa saya akan terampuni? Tawa Mbak Bejo semakin kencang sehingga Lukman memandangnya bingung. Aku tahu, Leh. Aku tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Mbak Bejo menyeruput air putih, tetapi terbatuk-batuk karena masih kesulitan untuk menahan tawa. Aku juga tahu kalau pada dasarnya kamu itu adalah pemuda yang berhati baik, yang tidak mungkin tega menyakiti orang lain sampai meninggal dunia. Tapi Mbak, istri Haryo meninggal dunia karena teluh yang saya kirimkan, bantah Lukman. Dan teluh itu adalah teluh yang saya pelajari dari Simba sendiri. Teluh apa? Mbak Bejo menepuk pahanya dengan keras. Aku itu ndak pernah ngajarimu teluh. Selama setahun penuh, aku itu hanya menggembleng batinmu agar lebih kuat menghadapi hidup.
Karena dulu saat pertama kali kamu datang ke rumahku ini, kamu itu lebih mirip seperti manusia yang sudah tidak punya keinginan untuk hidup lebih lama lagi. Mulut Lukman terbuka lebar. Dia tak menyangka jika Mbak Bejo sudah memperdayanya. Lalu, lalu mantra apa, Mbak, yang saya baca tiap malam? Itu cuma kidung lawas yang sudah lama dilupakan orang. Perasaanmu menjadi tenang kan? Tiap kali kamu membaca kidung itu kan, Mbak Bejo menyeringai lebar pada Lukman. Jadi kenapa Haryo dan juga istrinya mengalami penyakit parah sampai harus meninggal dunia? Kejar Lukman tak puas. Itu adalah akibat ulah mereka sendiri yang terus mempraktekkan ilmu hitam. Dan sebentar lagi warga desamu yang lain juga akan mengalami hal yang sama karena mereka tak bisa menjaga agar tetap bersih. Mbak Bejo menepuk bau Lukman. Kamu tinggal di sini saja, Le. Lupakan saja desamu yang akan mengalami penyakit berbahaya itu. Karena hanya orang-orang berhati bersih yang bisa menyelamatkan diri, termasuk Suseno dan keluarganya. Bah, Simba kenal Suseno? Mbak Bejo mengusap kepalanya yang gundul dengan wajah merona salah tingkah. Kamu itu sudah aku angkat sebagai murid sekaligus cucuku. Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu pulang ke desa tanpa pengawasan? Hah? Lukman memandangi Mbak Bejo tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Dia harus mengakui lelaki berpenampilan nyentrik itu memang memiliki kemampuan hebat. Selesai. Wow, luar biasa. Isawara Senja. Ini asli kisahnya keren pakai banget nih. Saya bener-bener nggak nyangka teman-temannya endingnya kacau. Kacau banget. Keren banget ini. Untuk Isawara Senja asli. Jadi bagaimana Lukman disakiti, keluarganya dibantai, dibantai dengan ilmu hitam di sini ya. Dia harus keluar dari desa, dia nyari guru untuk menuntut ilmu untuk membalaskan dendamnya. Dia datang kembali ke kampungnya setelah mendapatkan apa yang sudah diberikan oleh gurunya dengan mantra-mantra sakti, kidung-kidung sakti. Dihajar di desanya kembali dan Pak Haryo sekeluarga bersama istrinya disikat. Warga desa pun juga akan mengalami hal yang sama. Tapi ini keren banget nih. Ketika dia kembali kepada Mbak Bejo, ternyata Mbak Bejo inilah sebenarnya arti daripada keikhlasan teman-teman ya. Jadi ini Mbak Bejo ini sosok nyentrik kalau menurut saya ya. Jarang-jarang dan mengingatkan saya kepada seseorang yang pernah saya temui juga. Bagaimana mengolah hati, mengolah rasa ya. Dari rasa dendam itu dirubah jadi keikhlasan. Ini yang sulit. Dan kalau menurut saya untuk Lukman sendiri di sini Mbah Bejo ya mengajarkan level 1 sih ya. Jadi tanpa dia sadari, dia pikir itu adalah mantra-mantra santet, ternyata itu adalah kidung biasa yang biasa dilantunkan ya untuk menenangkan jiwa. Jadi sedikitnya teman-teman ya. Jadi orang-orang Jawa dulu itu masih banyak yang memakai kidung ya. Kidung itu seperti lagu atau nyanyian dalam bahasa Jawa yang mana sering dilantunkan. Banyak sekali sih, ada kidung khusus buat orang sakit, ada kidung khusus buat menenangkan hati, juga ada kidung untuk mengusir aura-aura negatif dari rumah. Jadi orang-orang Jawa terdahulu memang masih sering memakai kidung-kidung itu. Mungkin juga masih banyak nih teman-teman yang merapalkan kidung itu. Kalau bagi saya itu bagian dari budaya teman-teman ya. Dan di situ Mbak Bejo, apa yang diajarkan kepada Lukman ternyata adalah kidung untuk menenangkan hati. Jadi yang dia baca, dia pelajari selama 1 tahun, bahkan dia praktekkan di desa tempat tinggalnya, itu sebenarnya bukan santet yang dikirimkan, tapi kidung. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Haryo dan istrinya maupun warga desa juga kena? Itu adalah seperti yang berkali-kali saya bilang, karma akan mencari jalannya sendiri. Jadi apa yang dialami oleh Haryo dan lain-lain itu adalah balasan kontan, cash diterima di dunia ya, cash and carry langsung dibayar akibat dari keikhlasan yang diajarkan Mbah Bejo tanpa disadari oleh Lukman. Ini keren banget ya. Tapi itu baru level 1, nanti
akan mencapai level puncak pada saat dia bisa menerima semua dengan penuh keikhlasan. Jadi mungkin berkali-kali ya pernah saya katakan bahwasanya keikhlasan tertinggi, level tertinggi dari keikhlasan adalah ketika kita sudah bisa berhusnuzon dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah level tertingginya. Keren banget. Untuk kisah Waras Senja ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur ya teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, punya komentar lain, bisa tuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisahnya, dengan videonya, bisa diklik ya tombol jempolnya, dan boleh dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi saya mohon untuk diklik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari ya, setiap malam teman-teman, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas ya, dalam bentuk audio boleh, dalam bentuk rekaman suara atau tulisan juga boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.